We walk the talk, not only talk the talk. Ide-ide maneh murni imajinasi bin hayalan. Mau bikin gym di pinggir jalan, Disneyland, mobil curhat lah. Semuanya nggak ada yang relevan dengan kebutuhan warga Jakarta. Persis seperti sales MLM yang jual mimpi. Dia tetap mendukung RK, tapi kemudian kalau bisa 2 putaran. Jadi Jokowi tetap mengusahakan Pram dan Dul itu di bawah 51%. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, sekarang sudah masa tenang ya, karena tanggal 27 pemilihan pilkada serentak dilaksanakan. Kita akan bicarakan pilkada di DKI ya, karena ini pertarungan yang lumayan sangat sengit ini. 01 dan 03, 02 sih udah agak pudar sih ya. Apakah nanti RK akan menang yang didukung belasan partai di belakangnya? Tapi kita tahu ya, Kim Plus justru kayak tidak konsisten gitu ya, dimana tidak semuanya mendukung Ridwan Kamil. Nah serunya itu ketika Pak Ridwan Kamil menyuruh Pak Jokowi untuk mengkampanyekan beliau juga gitu ya, dimana terlihat sekali RK sangat bahagia. Tapi kembali lagi guys, nyatanya Pak Jokowi tidak datang di kampanye akbar RK. Justru Pak Jokowi lebih memilih di kampanye di Jawa Tengah, memenangkan pasangan Lutfi. Dan ini menunjukkan bahwasanya sepertinya Pramono Rano yang akan memenangkan di DKI. Dan ini menjadi pertaruhan, apalagi Menteri Ara Sirait sudah mengatakan ya, siapakah pemenangnya, PDI atau Kim Plus. Jadi kita akan tahu nih, Jokowi efek di Jakarta apakah akan mampu menumbangkan PDI atau justru Pak Anies Baswedan yang telah mendukung 03 akan bisa memenangkan di Jakarta. Kita lihat nanti di tanggal 27. Tapi sekarang kita lihat dulu ya komentar daripada netizen melalui videonya. Bagaimana sih Ridwan Kamil? Ini dia videonya. Ridwan Kamil, mohon maaf, Jakarta tidak layak mendapatkan Anda. Cukup warga Jakarta apes punya Wapres Gibran. Ide-ide maneh murni imajinasi bin hayalan. Mau bikin gym di pinggir jalan, Disneyland, mobil curhat lah. Semuanya nggak ada yang relevan dengan kebutuhan warga Jakarta. Persis seperti sales MLM yang jual mimpi. Apalagi red flagnya, RK itu selalu pamer backingan. Saya didukung Presiden Prabowo lah. Nanti kalau ada apa-apa lebih gampang koordinasinya. Udah kayak kasus sok jagoan di Surabaya yang petantang-petenteng ngerasa punya backingan. Terus kenapa kalau nggak didukung Prabowo? Nancem ente Mil. Kita lihat aja, warga Jakarta punya caranya sendiri menghukum keangkuhan seseorang. Jakarta itu kota gue, bukan aing. Mobil curhat tuh bercanda ya? Enggak, karena itu program yang sudah dilaksanakan. Apa Pak? Mobil curhat. Sekedar mengingatkan, ini ada halte Bapak, halte Bandung Juara. Mau curhat Pak, banyak masalah katanya. Apa Pak? Halte di Jakarta mau dipasang AC. Sekedar mengingatkan Pak. Nah, halte Bandung Juara tinggal nunggu robohnya doang. Apa Pak? Mau banyakin pramusapa di halte Jakarta? Sekedar mengingatkan Pak, ini halte Bandung Juara aja, jangankan disapa. Yang datang aja kagak ada. Kota tua ini belum maksimal dalam pandangan kami. Apa Pak? Kota tua kurang maksimal, sekedar mengingatkan Pak. Kalau kota tua kurang maksimal, berarti halte Bandung Juara ini maksimal. Maksimal banget pecah kacanya. Penting emang begitu. Penting emang. Kagak. Terus ngapain lu pada sibuk? Gini ya. Kalau Jokowi yang dukung sana sini ya terserah lah, bodo amat, kagak ngefek. Tapi kalau presiden ya gue sewot. Karena kenapa? Hanya demi elektabilitas, kenapa harus mencederai integritas Presiden Prabowo? Saya memohon dengan sangat. Ya semua tahu Prabowo ketum Gerindra, tinggal pakai foto dia aja di baliho. Ngapain pakai memohon-mohon gitu? Beberapa hari di kampanyenya RK sering sekali ya RK mengatakan satu misi dengan presiden, bahwa beliaulah yang didukung oleh presiden. Nyatanya ketika Pak Anies Baswedan berada di DKI menjadi gubernur, DKI berjalan dengan lancar tuh, malah justru banyak perubahan-perubahan yang langsung dirasakan oleh rakyat. Jadi itu sebenarnya sih menurut gue sih hanya gimmick saja sih ya, karena kan dalam setiap kota provinsi itu mempunyai dana yang memang langsung dari pusat gitu loh. Jadi ya tergantung
gubernurnya saja nanti yang akan mengatur dana tersebut gitu loh. Dan satu lagi guys, harus ingat nih kata-katanya Mas Wapres. Terakhir, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk terus menjaga situasi kondusif ini, untuk terus menjaga netralitas, sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan lancar dan bisa menghasilkan para pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan dan pilihan rakyat. Pak Mul, sebenarnya Bapak udah pensiun apa belum sih? Sudah, tapi belum. Hah? Maksudnya Pak? Sudah, tapi belum. Oh, jadi gini guys, maksudnya itu statusnya emang udah pensiun, cuman hasratnya belum. Kan cita-citanya 3 periode, nah nggak kesampaian. Jadi mumpung Prabowo-nya lagi di luar, nah dialah yang menggantikan, jadi presiden-presidenan. Apa kali kalau kita bantu orang seperti itu, takutnya kan jadi sakit jiwa dia. Ketika dia terbang ke Jakarta dan tiba di Jakarta, Jokowi dari hasil survei itu agak terkejut dengan hasil yang sekarang. Jadi hasil yang sekarang dari beberapa lembaga survei itu menempatkan Pramono Anung dan Dul Rano Karno itu berada di posisi 51-53%. Oke. Sesuatu yang mengejutkan untuk Jokowi karena kenaikannya sangat signifikan gitu, jauh dari suara sebelumnya. Nah, kemudian kepada satu koleganya ini Jokowi bilang bahwa kalau pilkada dilakukan hari ini berarti Pramono dan Dul akan menang. Satu putaran. Satu putaran. Oke. Dia tetap mendukung RK, tapi kemudian kalau bisa 2 putaran. Jadi Jokowi tetap mengusahakan Pram dan Dul itu di bawah 51%. Oke. Dan kemudian di awal minggu ini Jokowi ketemu dengan salah satu ketua partai besar, Bahlil Lahadalia. Betul. Temannya Erwan. Wow, siapkan dah. Salam. Terus gimana? Untuk menggerakkan Golkar, karena Golkar di Jakarta ini juga anggot-anggotan bergerak. Pram, Wan, kan gue juga pernah nulis tuh bagaimana Golkar bergerak di Jakarta setengah hati segala macam gitu. Untuk menurunkan instrumen gitu ya sampai ke level bawah gitu ke masyarakat agar mengoperasi lah supaya 2 putaran gitu. Kenapa harus 2 putaran? Karena kalau 2 putaran Dul dan Pram kemungkinan akan berat menang melawan RK. Pertama soal logistik, yang kedua soal waktu. Iya. Gitu. Jadi kalau 2 putaran, kemungkinan logistik Dul dan Pram sudah akan kosong. Gitu. Karena mereka jor-joran di periode di etapa yang pertama. Iya. Lupa nggak nih siapa nih? Pada hari ini kita mewakili dari relawan Mas Pramono dan Bang Rano Karno. Woi, lu itu siapa? Nama organ lu tuh apa? Gue udah nanyain ke semua teman-teman organ yang gue kenal, nggak ada tuh yang kenal muka lu. Jika saya sudah dikhianati, maka saya akan berlabuh kepada pemimpin yang akan menunaikan janji. Ini lebih lucu lagi. Mas Pram itu belum menjabat, belum kerja, belum ngapa-ngapain, tapi udah dibilang mengkhianati rakyat. Udah ya, gue tahu siapa yang ngebayar lu, dan orang-orang kayak lu emang pantasnya ada di kubu sana aja. Lu bisa lah ngibulin 1 stadion, tapi gak bakalan bisa untuk ngibulin gue. Apa lo? Pilkada Jakarta 2024, anak Abah pilih siapa? RK Suswono? Enggak banget lah. Masa iya kita ikut Raja Jawa? Darmakun? Ya, masa iya anak Abah pilih paslon yang kemarin dapat nyatut KTP anaknya Pak Anies? Ya enggak lah. Pilih Mas Pram Bang Dul? Tapi kan partai di belakang paslon itu yang kemarin batal mengusung Pak Anies di menit-menit akhir. Jadi, anak Abah pilih siapa dong? Ya jelas, anak Abah pilih Pak Anies. Lah, tapi kan Pak Anies nggak ikutan di Pilkada Jakarta 2024. Kata siapa? Pak Anies nggak ikutan Pilkada. Pak Anies jelas-jelas ikut berkompetisi di Pilkada Jakarta 2024 ini dalam bentuk dukungan langsung dan aktif kepada paslon Mas Pram Bang Dul. Oke,
Gue paham kalau anak-anak Abah mungkin sulit menerima sosok Mas Pram Bang Dul atau partai pengusungnya. Tapi anak-anak Abah adalah orang-orang yang rasional. Jadi jangan kita lihat mereka, tapi kita lihat aja Pak Aniesnya. Kita percaya aja sama keputusan dan rekam jejaknya Pak Anies. Gak mungkin Pak Anies mau memberikan dukungan kalau Mas Pram Bang Dul tidak berkomitmen untuk melanjutkan program-programnya Pak Anies. Kan sekarang faktanya Mas Pram Bang Dul sudah berkomitmen untuk melanjutkan program-program Pak Anies. Seperti kontrak farming, kepastian nasib warga Kampung Bayam, percepatan pembangunan akses ke JIS, sumur resapan, dan lain-lain. Kalian ingat nggak ketika Pak Anies gagal maju pilkada kemarin itu? Beliau bilang bahwa penyesalan terbesar beliau adalah karena tidak bisa lagi memperjuangkan hak warga miskin kota melalui jalur kebijakan. Nah, sekarang Pak Anies sudah menentukan pilihan. Pastinya setelah melalui perhitungan yang rasional, matang, dan menyeluruh. Pasti dengan keyakinan bahwa Mas Pram Bang Dul akan amanah menjalankan komitmen mereka untuk melanjutkan program-programnya Pak Anies melalui jalur kebijakan. Jadi sekarang tugas kita anak-anak Abah adalah untuk memenangkan Mas Pram Bang Dul, untuk memastikan kalau program-programnya Pak Anies terus berlanjut, termasuk Stadion Jakarta International Stadium, kebanggaan warga Jakarta, yang setelah Pak Anies tidak menjabat, gak ada yang ngelanjutin akses jalannya. Supaya gak ada lagi kejadian kayak kemarin, ketika satu persatu hasil karya Pak Anies di Jakarta dipretelin, seperti jalur sepeda yang dibongkar, atau slogan Jakarta Kolaborasi yang dirubah. Anak Abah adalah orang-orang yang rasional. Jadi, di sisa waktu menuju hari pencoblosan, coba deh kalian renungkan bahwa memilih Pak Anies Baswedan dalam perwujudan mencoblos Mas Pram Bang Dul, insya Allah lebih baik daripada coblos semua. Dan ingat bahwa coblos semua hanya akan menguntungkan paslon RK Suswono. Kita nggak mau itu kan? Salam semangat antitesa 24. 3 hari lagi kita bakalan nyoblos pilkada serentak seluruh Indonesia. Karena sekarang udah masa tenang nih ya. Udah, nggak usah gontok-gontokan lagi. Slow buy. Kemarin tuh pilpres, meskipun gua golput, tapi kan hati gua Prabowo. Begitu Prabowo menang, oh gue happy banget. Tapi ya udah, happy doang. Gak ada yang berubah di hidup gue. Dari pilpres hidup gue gak berubah, tapi dari pileg lumayan. Ada caleg yang gue endorse menang, ada caleg yang gue endorse kalah, ada caleg yang gue endorse kalah tapi jadi menteri 1 orang. Lumayan juga tuh orang. Ya gue cukup happy, itu kan kerjaan aja ngendorse. Ya lumayan lah. KPR rumah gue jadi lunas tahun 2024. Nggak jadi nyicil sampai 2050. Lumayan. Tapi ya selebihnya hidup gue sama-sama aja, nggak perlu gontok-gontokan kan. Kalau kita sebagai anak Wowo bangga ngata-ngatain Panji Pragiwaksono, apakah setelah kita hina Dina Panji berubah jadi Kismin? Kagak. Panji tetap laku tuh show-nya, tetap sold out. Apa kalau kita hina-hina Fedi Nuril terus Fedi Nuril jadi Kismin? Filmnya tetap laku. Apakah kalau kemarin Prabowo kalah terus Raffi Ahmad bakalan nangis? Enggak, dia tetap Raffi Ahmad, tetap Sultan. Mau kalah mau menang tuh Prabowo, Raffi tetap Sultan. Iya bedanya kalau kemarin Prabowo kalah dia nggak jadi utusan khusus tuh, itu doang. Tapi soal fulus, ya tetap tajir juga. Ya kita yang rumahnya pengap, rumahnya lembab, mau jagoan kita menang atau kalah, rumah kita tetap pengap, sama aja nggak berubah. Jadi nggak perlu gontok-gontokan. Mertua gue dukung Ganjar. Oh begitu Ganjar kalah, 3 hari diem. Keluarga gue dukung Anies. Begitu Anies kalah, mereka pada diem 3 hari, murung. Tapi kan show must go on. Hidup harus berlanjut kan begitu. Sekarang pilkada bentar lagi kelar. Gue dukung Pramono. Pramono menang atau kalah, gue bangga sudah ikut berjuang. Ini mimpi gue sejak tahun lalu. Berjuang mendukung gubernur cagup di kota gue di Jakarta. Menang or kalah itu urusan nomor 2. Yang gue paling sedih adalah sebentar lagi tahun politik akan berakhir. Job akan berkurang nih.
Nah, bener bang ini. Seru sih, tapi seru ya. Di dunia politik itu seru sih. Naik turunnya seru. Oke teman-teman semua, gue udah cukup ya. Sekian dari gue, Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.